Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Novitasari SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata modul 2.3 adalah calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Pada video kali ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ibu Nurlaili SPD. Beliau adalah guru bimbingan konseling di SMA Negeri 3 Karangbaru. Assalamualaikum Bu Nopi. Waalaikumsalam Bu. Duduk Bu Eli. Terima kasih Bu Nopi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Kabar Bu Nopi bagaimana? Alhamdulillah saya pun sehat. Tetap semangat kita ini Bu, harus mencerdaskan Ya generasi harus bangsa. semangat Ibu. Oke, terima kasih Bu Eli sudah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya ya Bu ya. Iya. Jadi diskusi kita kali ini pra-observasi, di mana nanti saya akan masuk ke kelas Ibu melakukan observasi. Baik Bu. Jadi terima kasih kepada Bu Nopi yang sudah mengobservasikan saya. Ya, nanti saya akan observasi Ibu. Nah, jadi saya mau tahu nih Bu, kira-kira fokus observasi Ibu kali ini tentang apa ya Bu? Fokus observasi saya itu tentang masalah perundungan dan cara mencegahnya Bu. Bagus sekali ya Bu, memang seperti perundungan ini atau bahasa kerennya bullying ya Bu ya. Iya, Lagi bullying. booming di mana-mana Bullying ya. gitu ya. Bullying. Lagi di mana-mana ada itu, sekolah lagi sibuk gimana cara untuk mencegah terjadi bullying ya Benar Bu. sekali, Bu. Kita sebagai seorang guru harus mampu bagaimana cara kita agar anak-anak kita itu tahu kalau bullying itu salah ya kan Iya, Bu ya. benar sekali Bu. Jadi Bu Eli, bisa Ibu jelaskan lebih lanjut tentang tujuan yang ingin Ibu capai dari kegiatan observasi kali ini? Oke, terima kasih Bu Nopi. Nah, di sini tujuan utama saya itu untuk meningkatkan kesadaran ya Bu ya, Iya. kesadaran siswa tentang bahayanya bullying gitu. Di mana mereka harus tahu cara mencegahnya kayak gitu ya Bu. Yang ingin saya ciptakan di sini Bu, gimana caranya menciptakan lingkungan yang sekolah yang aman gitu, yang inklusif gitu ya. Di mana di setiap siswa pasti harus merasakan dihargai, harus di setiap siswa itu harus dilindungi gitu ya Bu. Selain itu, saya juga ingin membekali siswa dengan keterampilan untuk menghadapi situasi perundungan baik sebagai korban, perilaku ataupun saksi. Wah, bagus sekali tujuan Ibu ini ya Bu. Jadi Ibu mau agar siswa-siswa itu tahu perundungan itu apa sih ya kan Bu? Iya, Kayak mana betul cara sekali, Bu. mencegahnya, atau ketika dia jadi korban bagaimana cara dia melaporkannya ya kan Bu? Iya, benar sekali. Kok bisa sih jangan sampai terjadi di sekolah kita ya Bu Eli Enggak ya? aja ya Bu. Ya. Jadi kan kalau seperti itu nanti sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman, inklusif ya Bu ya, Iya, seperti gerakan dari pemerintah ya Bu ya. Jadi Bu Eli, area pengembangan yang Ibu capai dari kegiatan observasi di kelas ini apa ya Ibu? Yang ingin saya melihat gitu, sejauh ini siswa itu memahami materi tentang perundungan yang telah saya sampaikan, Oh gitu ya. kan Bu. Selain itu, saya juga ingin mengamati interaksi antara siswa di kelas untuk mengidentifikasi potensi terjadinya perundungan. Dengan data yang diperoleh, saya dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi masalah perundungan di sekolah. Wah, bagus sekali ya Bu, materinya sungguh sangat lengkap, komprehensif. Saya sangat salut nih tindakan Ibu, berarti dari kegiatan nanti observasi Ibu mau mengidentifikasi. Ibu langsung terjun nih ke lapangan, ke kelas gitu ya Bu. Betul, Bu. Ibu mau lihat kira-kira ada nggak anak yang dirundung di kelas ini ya Bu? Iya. Ya, saya sangat setuju dengan ide Ibu ini ya, sangat bagus Bu, saya apresiasi ya Bu ya. Kemudian nanti di kelas berarti ada diskusi kelompok ya Ibu ya? Iya, ada Bu. Jadi anak-anak nanti berbagi pengalaman mungkin ya Bu ya, tadi seperti Ibu katakan pendapatnya tentang perundungan ya kan Bu. Jadi dia sadar kalau perundungan itu tidak hanya pukulan ya kan Bu Iya, ya. masih banyak lagi Bu.
tentang Iya, masalah Su. perundungan itu banyak sekali Bu. Jadi ini mau disampaikan ya Bu di pertemuan kelas nanti ya Bu ya. Iya betul Bu. Jadi Bu Eli, ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan tidak sama saya atau ada perbantuan yang bisa saya berikan kepada Ibu? Hmm, ini masalah tentang apa namanya materi yang sudah saya siapkan ini kan Bu. Nah, ini interaksi yang sangat dipahami oleh siswa Bu. Materi ini kan cukup mengerti masalah perundungan, bentuk-bentuk perundungan dan cara mencegahnya gitu kan Bu. Saya di sini kalau jika ada permasalahan yang mungkin susah diatasi gitu kan Bu, saya bisalah minta bantuan oleh ibu atau rekan-rekan yang lain. Oke, siap Bu, saya siap membantu kalau diperlukan. Ide Ibu ini sungguh inspiratif bagi saya ketika menyampaikan materi perundungan di kelas nanti. Saya akan melihat bagaimana cara Ibu menyampaikan materinya, bagaimana interaksi siswa juga akan Ibu perhatikan ya kan Bu? Iya betul sekali Bu. Di sini juga Ibu buat berfokus pada siswa nih karena ada kegiatan diskusi ya Bu. Nanti akan saya lihat di kegiatan di lapangannya ya Bu ya. Iya, Bu. Semoga kegiatannya itu berdampak positif bagi siswa, terutama juga bagi ibu dan sekolah ya kan Bu. Iya, Bu. Sehingga ketika Ibu melakukan presentasi di kelas-kelas tentang perundungan, saya harapkan sekolah kita betul-betul menjadi sekolah yang nyaman, aman bagi siswa dan inklusif ya Ibu ya. Iya, amin. Nanti kalau ada kendala atau ada yang perlu bantuan dari saya siap membantu Bu Eli, bisa jumpain saya ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Nopi sudah mau memberikan saya Masukan. motivasi ataupun bantuannya. Iya, nanti kita berjumpa di kegiatan observasi ya Bu ya. Iya Bu. Nah, terima kasih ya Bu Eli. Ya sama-sama Bu Nopi. Selamat sore Bu Eli. Bagaimana perasaan Ibu nih setelah melakukan observasi di kelas dan presentasi tentang materi bullying? Perasaan saya sangat puas ya Bu dalam kegiatan observasi. Terus saya di sini saya melihat siswanya sangat aktif dan antusias gitu ya Bu. Selain itu menurut saya ini Bu, saya masih ada yang kurang dalam kegiatan. Oh, bagus sekali Bu Eli mau melakukan refleksi diri ya Bu. Jadi menurut Bu Eli di bagian mana lagi yang kurang dari kegiatan Ibu di kelas kemarin? Kegiatan yang kurang itu mungkin saya saat memberikan materi itu saya gugup, jadi dalam penyampaiannya. Terus di situ waktu diskusi kelompok siswa sangat kurang Ibu waktunya. Seperti itu. Sangat kurang. Jadi siswa itu memberikan pendapatnya masih belum maksimal gitu ya Bu. Terima kasih nih Bu Eli atas kejujurannya. Menurut saya itu hal yang wajar ya, setiap guru pasti mengalami hal seperti itu. Jadi dari kegiatan observasi kita kemarin, apa yang menjadi hal yang kemampuan Ibu itu yang lebih gitu? Kemampuan saya itu saya menyiapkan materi sangat menarik gitu ya Bu dan relevan. Terus siswanya itu aktif dalam diskusi. Jadi saya di sini memberikan materinya itu sangat relatif Relevan ya dengan kegiatan atau kondisi anak sekarang ya Bu ya. Bagus sekali Bu berdasarkan refleksi yang Ibu lakukan tadi. Jadi untuk kegiatan kedepannya apa yang ingin Ibu tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya gitu ya Bu, membuat materi yang lebih efektif gitu dan menarik. Terus saya belajar untuk memberikan waktu saya mungkin kan tadi sudah bilang waktunya masih banget gitu ya. Jadi saya akan mengatur waktu biar materi itu bisa dapat tersampaikan ke siswa. Oke. Jadi Ibu ingin meningkatkan kemampuan Ibu berbicara lah istilahnya ya kan, presentasi sama mengatur waktu, alokasi waktu di kelas. Wah, sangat bagus Bu Eli. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira apa yang harus Ibu lakukan?
tujuannya mungkin saya mencari referensi ya Bu, itu teknik presentasi gitu ya, presentasi membuat materi yang lebih efektif gitu. Setelah itu saya juga membuat materi itu materi presentasi yang lebih interaktif gitu. Oke, bagus. Rencana yang cukup bagus Bu Eli, saya setuju. Sebagai tambahan mungkin bisa membuat kegiatan permainan dalam kelas seperti menarik ya Bu ya. Sekarang nih kita rumuskan dulu Bu tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Bagaimana Ibu membuat kesepakatan, kita membuat kesepakatan nih kira-kira di observasi ke depan atau observasi berikutnya, apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi Bu? Dan kemungkinan nanti saya membuat presentasi yang lebih baik gitu ya Bu, biar anak-anaknya juga lebih menarik, seperti saya membuat games gitu ya Bu ya, seperti saya membuatkan suatu kegiatan yang lebih mungkin menarik ke anak-anak. Jadi nanti kita buat kesepakatan observasi berikutnya Ibu mau meningkatkan kemampuan presentasi sama permainan lah di dalam kelas biar lebih aktif ya Bu. Ibu kalau ada perlu bantuan atau ada permasukan, ada yang Ibu tanyakan bisa menjumpai saya ya Bu. Nanti kalau bisa saya kasih bantuan, masukan akan saya berikan. Ya saya setuju Bu Raffi, dan saya juga menerima dan terbuka untuk masukan dari Ibu. Baiklah Bu, sekarang kita akan membuat jadwal untuk observasi berikutnya Bu. Selain itu Ibu juga bisa mengikuti tadi seperti kata Ibu ikut pelatihan workshop untuk lebih baik pada pertemuan observasi berikutnya ya Bu ya. Tetap semangat Ibu, terus berkembang, Ibu menjadi guru BK yang berkompeten di sekolah kita. Terima kasih Bu Eli waktunya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.